Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Amalia Prilianti dari kelas 1C, mata kuliah Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD UMT, dan dosen pengampu Pamawardi SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan abad ke-21. Apa sih pendidikan abad ke-21 itu? Yang pertama adalah globalisasi dan pendidikan. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Dan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Kemajuan pendidikan sendiri juga tidak terlepas dari adanya kemajuan teknologi dan informasi yang nantinya berdampak bahwa pendidikan harus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi: yang pertama, memiliki sikap hidup yang menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Dan yang ketiga adalah percaya diri. Era globalisasi dan dampaknya. Dampak negatifnya adalah lunturnya identitas bangsa dan ancaman terhadap budaya-budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya-budaya global. Paradigma dan tujuan pendidikan di abad 21. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan Information Superhighways, Gates 1996. Sejak internet diperkenalkan di dunia komersial pada awal tahun 1970-an, informasi menjadi semakin cepat terdistribusi ke seluruh penjuru dunia di abad ke-21 ini. Konsep pertama keterampilan abad 21 adalah yang pertama life and career skill, yang kedua learning and innovation skills, yang ketiga information media and technology skills. Muncul gagasan pendidikan modern yaitu literasi yang digunakan sebagai pembelajaran untuk memahami gagasan melalui media kata-kata. Konsep kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diadaptasi dari konsep inovator DNA yang menyatakan bahwa seseorang memiliki karakteristik sebagai inovator jika memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, bertanya tentang hal-hal yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan, melakukan pengamatan lingkungan sekelilingnya. Masing-masing aspek dijelaskan berikut ini. Yang pertama, associating, yakni kemampuan untuk menghubungkan sesuatu yang kelihatannya tidak memiliki keterhubungan masalah pertanyaan untuk memberikan pembelajaran desain dalam silabus asosiatif yang diturunkan menjadi dimendiskusikan atau mengasosiasikan, menghubungkan, mengolah, atau menalar. Questioning yaitu kemampuan untuk bertanya tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan banyak masalah relevan dengan desain dalam silabus questionnya yang diturunkan menjadi bertanya. Observing, seorang inovator melihat sekeliling dengan teliti termasuk diantaranya teman sekeluarga, lingkungan, dan masyarakat. Mereka juga melihat perkembangan teknologi sekolah, kota, dan sebagainya. Hasil pengamatan akan membantu menemukan kedalaman gagasan dan menemukan hal baru untuk melakukan sesuatu. Networking, inovator meluangkan banyak waktu untuk menemukan sesuatu yang baru, mengujinya melalui jejaring yang berbeda, baik individual atau kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam pembelajaran, siswa diajak untuk mengembangkan. Konsep ketiga, penilaian autentik. Penilaian autentik digunakan pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah penilaian merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi.
4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Peran UNESCO adalah mengkampanyekan kedamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan sains dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa hormat universal kepada keadilan peraturan hukum dan HAM dan kebebasan dasar. Keberhasilan pendidikan abad 21 diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar. Yang pertama adalah learning to know, belajar untuk tahu. Dimaknai sebagai upaya hanya sebatas untuk mengetahui. Belajar ini termasuk dalam kategori belajar pada tingkat yang rendah, yakni belajar yang lebih menekankan pada ranah kognitif. Learning to know atau learning to learn mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa bukan hanya sadar akan apa yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari itu. Learning to do, belajar untuk melakukan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih kepada dapat melakukan, terampil, atau mengerjakan kegiatan tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Learning to do mengupayakan peserta didik agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajar sehingga mampu menyesuaikan diri dan partisipasi dalam masyarakat. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Learning to do yaitu proses pembelajaran dengan penekanan agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna active learning. Bahwa kegiatan active learning dilakukan dengan kegiatan mandiri, peserta didik membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Learning to be yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri. Kemandirian belajar merupakan kunci terbentuknya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk berkembang secara mandiri. Robinson Crusoe berpendapat bahwa manusia itu hidup sendiri tanpa kerjasama atau saling tergantung dengan manusia lain. Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupan sendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. Dan yang keempat adalah learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Memaknai belajar sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai. Jenis belajar ini sebagai bentuk terakhir pilar pendidikan rekomendasi UNESCO yang mendidik sekaligus mengarahkan peserta didik agar dapat hidup bersama di tengah pluralisme. To live together perlu merangsang soft skills yang bermanfaat untuk yang pertama, mampu bekerja sama. Yang kedua, peka akan suka-suka orang lain. Yang ketiga, menghayati hubungan manusia secara intensif. Yang keempat, pendidikan nilai kemanusiaan. Dan yang kelima, nilai moral. Keenam, nilai agama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.